Kembali bersama kami mempercepat pencarian dan membuka akses jalan, PMI mengerahkan 2 kendaraan Heckland. Kendaraan ini mampu menembus akses jalan yang tertimbun awan panas. Mempercepat pencarian dan membuka akses jalan, PMI mengerahkan 2 kendaraan Heckland menebus akses jalan yang tertimbun awan panas di Desa Sumberbulu, Dusun Curah, Kobokan, Candipuro, Kabupaten Lumajang. PMI mengerahkan 2 kendaraan Heckland membantu tim SAR mencari korban guguran awan panas Semeru. Sepanjang Kamis, kedua kendaraan berhasil menembus jalur Dusun Kobokan. Namun pencarian tidak berlangsung lama setelah petugas pos pantau Gunung Semeru meminta mundur karena mendung tebal di puncak gunung. Tantangan untuk kendaraan Heckland yang kita terjunkan untuk evakuasi itu sebenarnya hanya cuaca yang tidak mendukung. Karena di Semeru ini dengan cepatnya cuaca itu berubah. Sementara itu, lava pijar dari puncak Gunung Semeru sisi barat kembali terlihat dari Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo. Warga berkerumun di jalan penghubung Dusun Gumuk Emas, Kecamatan Supit Urang, menyaksikan fenomena vulkanik ini. Penampakan lava ini menarik perhatian warga dan relawan yang menginap di beberapa titik di Desa Supit Urang. Menurut relawan yang memantau lava fajar, kondisi ini sebagai tanda aktivitas Semeru normal dan aman. Lava masih terus lava pijar, masih terus berlanjut. Untuk saat ini juga masih terdengar gemuruh, yang artinya untuk kondisi keamanan masih aman gali. Sepanjang Rabu, Gunung Semeru mengalami 4 kali gempa guguran lava. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Palang Merah Indonesia turut menggalang bantuan untuk korban gunung meletus di Semeru, Jawa Timur. Ketua PMI Yusuf Kala menyampaikan agar distribusi bantuan dilakukan secara cepat. Secara bersamaan kita akan membantu dong disampaikan ke di bencana berapa kebutuhan tadi dan pengungsi berapa tadi yang disampaikan berawalnya paling gampang itu beli roti yang sederhana. Nanti roti dulu masyarakat untuk makan pagi, besok berung dalam sulit semuanya pada awalnya roti dulu diberikan biar makan roti dulu. Atau paling gampang juga ya Indomie, air panasnya saja. Ya, Palang Merah Indonesia PMI terus mengupayakan percepatan penanganan para korban letusan Gunung Semeru, Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Dan kini kita akan berbincang dengan Bapak Sudirman Said, Sekjen PMI. Assalamualaikum Pak Sudirman Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Salam sehat. Kita bicara mengenai penanganan korban dan juga warga yang terdampak di sana. Update terbarunya seperti apa dari PMI? Ya, barusan kita juga mengikuti pernyataan dari Pak Kapuspen dari PNPB dan memang kami di belakang dari leadershipnya otoritas. Dan jam 12 tadi kami baru menerima kabar bahwa hasil pemantauan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana itu terjadi 7 kali gempa guguran dengan durasi antara 50 sampai 120 detik. Kemudian Pak Bupati Lumajang juga memberikan satu status bahwa masa kedaruratan akan mencapai 30 hari sampai dengan tanggal 3 Januari 2022. Ini artinya memang situasi belum sepenuhnya stabil dan baik masyarakat yang mengungsi, korban maupun para relawan, para pihak pekerja yang membantu para korban juga harus waspada, hati-hati. Dan Palang Merah juga menjadi bagian dari tim rescue dan juga tim recovery di lapangan. Sejauh ini kita memobilisasi 191 personil, kemudian di antaranya ada petugas kesehatan, ada yang menjaga, memberi pelayanan pada para pengungsi, juga sebagian naik ke
atas untuk meneruskan pencarian korban. Tadi juga sudah ditayangkan 2 kendaraan andalan kita Haglund yang memang bisa masuk ke medan-medan yang berat, dan sejauh ini sudah ditemukan 10 jiwa yang berhasil ditemukan sebagai korban. Oke. Sampai saat ini kita tahu 43 meninggal, kemudian 9 masih hilang, masih dalam pencarian. Baik. Haglund sendiri diterjunkan memang karena melihat medan yang memang sulit ditempuh Pak ya. Karena kita tahu spesifikasi dari kendaraan ini tadi bisa melewati banyak medan termasuk bekas lahar dingin dan juga medan-medan yang memang sulit dilalui oleh mobil biasa seperti itu. Iya. Jadi di negara asalnya itu sebetulnya kendaraan untuk melewati medan bersalju, terutama daerah-daerah yang memang sulit. Baik. Dan di Indonesia kita modifikasi untuk masuk ke daerah berlumpur, daerah bekas banjir bandang yang cukup terjal, dan seperti kita tahu tadi dalam gambar memang cukup fungsional karena lahar dingin bahkan lahar panas pun bisa ditembus kalau memang diperlukan untuk mengevakuasi korban. Oke, ada 2 ya Pak yang diturunkan atau berapa jumlahnya? Betul, ada 2 yang sudah turun di lapangan, tapi kita sebenarnya standby seluruhnya ada 7 unit karena kita juga harus berjaga-jaga di Merapi. Kalau terjadi kita tidak berharap, tapi kita bersiap-siap. Jadi kita punya total 11, yang 4 masih dalam perawatan, dalam pemeliharaan, 7 siap di-deploy kapanpun diperlukan. Ya, karena saya baca terkait Haglund ini di media banyak sekali hari ini terkait ini, dan alhamdulillah tadi bisa difungsikan sangat fungsional seperti itu. Nah, kalau bicara mengenai relawan, mungkin kita pindah ke item relawan. Ini saya dengar juga banyak yang diterjunkan dan masing-masing punya tugas, ada yang assessment, kesehatan, bahkan ada yang pembagi alat kesehatan dan juga relawan yang ada di tenda-tenda. Seperti itu Pak Sudirman? Iya, jadi protokol PMI itu setiap kali ada bencana maka 6 jam setelah kejadian, tergantung situasinya, maka relawan harus ada di lapangan dengan tujuan 2 hal. 1, memberikan pertolongan pertama termasuk bagi makanan, bagi minuman untuk mereka bertahan, tapi juga sambil melakukan assessment. Dan sejak kejadian hari pertama memang secara bertahap tergantung kebutuhan teman-teman relawan PMI terus diterjunkan. Terutama memang basisnya dari kabupaten sekitarnya, tapi alhamdulillah ini sudah terbiasa. Bencana dimanapun adalah bencana keseluruhan, karena itu kawan-kawan dari Jawa Timur terus bergerak, dari Jogja juga bergerak, dari Jawa Tengah juga terus bergerak. Jadi semuanya bergerak, tetapi memang berapa yang bisa masuk ke lapangan sangat tergantung pada kebutuhan. Dan karena itu tim assessment tadi sangat penting untuk melihat kebutuhan lapangan, supaya tidak terlalu crowded, tapi juga tidak terlalu sedikit untuk melakukan kerja-kerja kemanusiaan. Kalau di lapangan sendiri untuk saat ini ada berapa Pak relawan yang sudah bertugas? Sampai dengan jam 11 siang tadi kita monitor ada 191 orang. Baik. Dengan berbagai fungsi tadi, baik fungsi rescue, fungsi recovery, maupun juga sebagian mendampingi pengungsi untuk memberikan satu psychosocial treatment, menemani mereka begitu. Menarik, karena tadi Anda menyebutkan di awal memang ada assessment sehingga relawan yang ditempatkan pun tadi punya tugasnya masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan, jadi tidak menumpuk seperti itu ya Pak Sudirman ya? Baik. Bicara mengenai kebutuhan Pak untuk pengungsi sendiri, saya dengar juga sebenarnya kalau bicara logistik, makanan, siap saji semuanya alhamdulillah untuk hari ini sudah terpenuhi bahkan untuk 2-3 minggu ke depan. Di luar itu ada kebutuhan lain yang PMI tangkap untuk para pengungsi dan warga terdampak di sana? Memang kita harus syukuri ya, solidaritas warga luar biasa. Jadi bantuan datang dari segala penjuru, dan sejauh ini kita juga yang spesifik PMI antara lain sudah mengirim sekitar 50.000 masker untuk orang dewasa dan 10.000 masker untuk anak-anak. Nah sekarang ini yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah baby kits atau alat-alat untuk untuk bayi ya, popok alat-alat kebersihan untuk bayi, kemudian jas hujan karena seperti diketahui curah hujan cukup tinggi, karena itu aktivitas warga akan sangat terbantu kalau ada jas hujan. Kemudian pakaian, karena sebagian pengungsi itu pergi begitu saja tentu saja. Jadi pakaian yang bisa dipakai, sebagian pakaian baru supaya tidak menimbulkan
keraguan, kemudian bagian anak-anak, kemudian juga senter dan lampu penerangan. Karena mungkin meskipun listrik sudah nyala, tapi mereka para warga itu akan keluar dari bangunan tempat mengungsi sehingga diperlukan dukungan senter maupun lampu penerangan. Selebihnya kita sekarang terus-menerus menjaga pasokan logistik termasuk selimut kalau diperlukan, ada dapur umum, kemudian ada tenda-tenda darurat yang siap di deploy, dan family kit kita juga punya stok. Kebetulan di Jawa Timur ada gudang regional sehingga kalau butuh apa-apa tidak harus didatangkan dari Jakarta maupun dari Semarang, tapi dari Gresik kita bisa kirim logistik yang dibutuhkan. Dari yang Anda ceritakan tadi nampaknya ya bagaimana kita menangani bencana ini khususnya di Semeru ini sudah cukup well managed Pak ya. Jadi kita bisa disaster manajemennya kalau bisa dilihat cukup baik seperti itu. Terakhir mungkin Pak Sudirman, bicara mengenai hambatan mungkin apa yang menjadi menurut Anda kendala di lapangan? Kalau tadi Anda menyebutkan banyak hal yang sudah dilakukan, ada hal lain yang mungkin sampai saat ini menjadi kesulitan dari teman-teman dari PMI? Pada setiap bencana semacam ini, pengalaman kita memang cuaca menjadi tantangan utama. Terutama kalau level kejadiannya belum selesai. Ini kan artinya belum selesai, masih ada kemungkinan erupsi berikutnya. Nah ini yang memerlukan kewaspadaan. Di satu sisi kita ingin menolong yang masih hidup secepat-cepatnya dan juga tidak menambah korban. Karena itu kita terus melakukan patroli, tadi kita lihat gambarnya, terus melihat apa-apa yang siapa tahu ada korban yang belum dievakuasi. Tapi sisi lain tadi, kalau situasi belum sepertinya stabil sehingga bisa kejadian berikutnya terjadi. Jadi memang ada satu attitude yang harus terbangun di antara para relawan, waspada, tapi juga harus punya keberanian mengambil risiko meskipun tidak boleh terlalu jauh begitu ya, karena bagaimanapun kita masih mendengar arahan dari otoritas, dalam hal ini Pemda maupun BPPD maupun lembaga yang mengatur, yang memberi warning mengenai cuaca itu harus kita dengar. Dan rasanya setiap pagi dan sore akan ada briefing dari otoritas untuk koordinasi di lapangan. Dan itu saya kira tadi yang Anda katakan manajemennya sudah cukup baik. Nah tinggal bagaimana tiap-tiap elemen yang ada di lapangan itu terus berkoordinasi untuk tidak tumpang tindih tapi juga untuk saling bekerja. Ya, attitude ini yang Anda sebutkan tadi penting sekali, bahwa kita tidak mau ceroboh ketika ingin membantu karena ada jiwa juga yang kita ingin selamatkan. Jadi memang harus jangan gegabah. Satu terakhir Pak, singkat saja untuk warga atau masyarakat yang sedang menyaksikan yang ingin membantu. Tadi Pak JK juga menyebutkan untuk menggalang bantuan, PMI menyediakan sarana seperti apa, caranya kemana, seperti itu? Ya, di hampir seluruh provinsi PMI membuka dompet sumbangan, termasuk di pusat juga. Silakan, tergantung yang mana yang membuat para anggota masyarakat nyaman, silakan dikirim. Tapi memang meskipun mungkin kita punya semangat menyumbang barang, akan lebih fleksibel kalau diberikan dalam bentuk uang. Bahkan kadang-kadang kita membeli pengadaan itu di lokasi. Misalnya sekarang kita sedang mengadakan 100 tandon air, itu kita lakukan di Lumajang saja. Kalau Lumajang nggak ada, baru ke kota provinsi. Dengan uang maka lebih fleksibel. Insya Allah akan kita kelola dengan baik, dengan amanah. Amin. Dan akan dipertanggungjawabkan pada publik pada waktunya. Pak Sudirman Said, terima kasih atas informasinya. Selamat beraktivitas, sehat-sehat di sana Pak. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Baik pemirsa, petugas menyekat jalur keluar masuk lokasi bencana di sekitar Gunung Semeru, Lumajang, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Penyekatan dilakukan untuk mengantisipasi warga yang tidak berkepentingan masuk ke area bencana. Aparat dibantu warga menjaga akses jalur keluar masuk ke lokasi bencana guguran awan panas Semeru di depan Balai Desa Supiturang, Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Aparat menyekat seluruh kendaraan yang akan masuk. Hanya tim SAR, BPBD, relawan TNI, Polri, dan warga sekitar yang diperbolehkan masuk ke lokasi. Bagi kendaraan yang tidak berkepentingan langsung diarahkan untuk putar balik. Penyekatan dilakukan guna menghindari warga yang tidak berkepentingan masuk ke lokasi bencana.
Tak hanya itu, penyekatan juga menghindari pencurian dan penjarahan di rumah-rumah kosong warga yang terdampak. Selain masyarakat warga di sini, kami berjanji Pak Kepala Desa, selain warga di sini tidak boleh naik ke atas. Kemudian yang diperbolehkan hanya petugas saja, relawan maupun petugas dari TNI Polri. Penyekatan dan penjagaan akan terus dilakukan aparat di sejumlah titik akses bencana selama masa tanggap darurat Semeru. Terlebih korban terdampak bencana guguran awan panas Semeru saat ini tengah mengungsi meninggalkan rumah mereka. Dari Lumajang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Gunung Semeru kembali terpantau aktif pada hari ini dan status waspada diberikan sehingga sejumlah tim Basarnas dan relawan diminta kembali turun. Sementara itu di Desa Curah Kobokan, tanda adanya jenazah ditemukan dari bau menyengat di lokasi. Sudah ada rekan kami Bayu Pradana di Desa Penanggal, Jawa Timur. Bayu, silakan dengan laporan Anda. Ya, Juno, memang benar sekali tadi kami sempat meninjau ke beberapa titik, diantaranya itu Curah Bobokan, di mana di desa ini pencarian sempat dilakukan kembali, namun dikarenakan situasi Gunung Semeru yang memang masih belum stabil, dikarenakan dari seismograf yang menunjukkan aktivitas adanya kembali aktivitas dari Gunung Semeru ini, maka pencarian harus dihentikan sementara. Sementara saat ini kami ini berada di salah satu posko pengungsian, yaitu di lapangan Penanggal, dan hari ini Bupati tempat ini juga berkunjung untuk melihat bagaimana kondisi pengungsi. Sudah ada Bapak Thorikul Haq. Ya. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, baik. Pak Thorik, kalau kita bicara soal bantuan logistik, ini alhamdulillah lancar sekali Pak. Ya. Tapi salah satu masalah yang dialami oleh korban adalah biasanya psikis atau trauma. Seperti apa untuk mengobati trauma tersebut? Ya, betul, pengungsian sudah sangat representatif ya. Fasilitasnya terpenuhi dengan baik, air, kebutuhan makanan, konsumsi mereka, bahkan ada beberapa trauma healing untuk anak-anak. Ya, ketika saya dialog dengan para pengungsi, mereka selalu berkeinginan untuk supaya segera ada tempat yang lebih permanen. Dan tempat yang lebih permanen itu tentu akan lebih bisa menyamankan para pengungsi ini untuk kembali punya rumah. Artinya begini, mereka para pengungsi ini ketika ditanya apakah mau mengungsi, hampir semuanya menyatakan mau dan malah itu keinginannya. Nah, cuman sekarang pertanyaan bagi mereka kapan? Karena kalau mereka berpikir di sini terus, ya psikisnya, kemudian kenyamanan bertempat tinggal itu kan pasti berbeda dengan tempat tinggal yang sudah ada dan mereka kumpul dengan keluarga. Mungkin nanti masih sementara, huniannya sementara, kondisinya sementara, tapi begitu kumpul dengan keluarga, dengan anak-anaknya, dengan suami istrinya, nah mereka mungkin lebih nyaman ya untuk bertempat tinggal. Saya fokus kepada pasca penanganan ini sudah tertata baik untuk mensegerakan relokasi. Saya sudah berkoordinasi dengan Perhutani, juga dengan BNPB, untuk memastikan bahwa beberapa tempat relokasi itu betul-betul representatif dalam sisi ketersediaan pelayanan dasar. Misalnya soal air, soal listrik, nanti juga harus dibuatkan sanitasi yang baik, pada posisi pemukiman yang betul-betul sehat, baik, representatif, karena itu dibangunkan dari awal. Nah, salah satunya tempat yang sekarang kita berada ini menjadi salah satu alternatif untuk nanti menjadi tempat relokasi. Lapangan Penanggal salah satunya. Sudah dilakukan juga komunikasi dengan Perhutani dan juga BNPB. Selain lapangan Penanggal, adakah lokasi lain yang sudah dibicarakan, Pak? Iya, karena para masyarakat yang terdampak erupsi Semeru ini kan tidak hanya di Penanggal saja. Di Penanggal iya ada, tapi di Sumberwuluh juga ada, di Curah Kobokan, di Kampung Renteng, di Pronojiwo, di Supit Urang, di Desa Sumbersari kan juga ada. Nah, ini sedang kita carikan beberapa lokasi. Hampir semuanya adalah tanahnya Perhutani yang kita harapkan sebagai tempat relokasi. Yang harapan kami tidak jauh dari pemukiman asal masyarakat ini yang terdampak erupsi Semeru, tetapi aman. Nah, misalnya di sini nih, akan ada banyak masyarakat Penanggal yang juga terdampak. Mulai dari Curah Kobokan, kemudian Kajar Kuning, kemudian Kampung Renteng. Nah, di sini mereka tetap
harapannya nanti kalau sudah berkehidupan normal, sawah mereka tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Nah, mereka bisa kembali hidup normal, bekerja dengan tempat yang sudah mereka alami sekian waktu. Itu yang sekian waktu saya berdialog dengan masyarakat. Bicara soal dampak, ada banyak sekali yang menjadi korban dari adanya erupsi Semeru ini. Butuh berapa lahan yang harus disediakan nih Pak untuk menampung mereka semua? Ya, total data yang kemarin masuk ini fluktuatif ya. Kemarin sudah 2095 KK. Nah, artinya kalau 2000 KK itu butuh rata-rata 2000 rumah, sekitar butuh 6 hektar untuk satu tempat. Nah, nanti tinggal kita perlu diskusi lagi apa satu tempat itu 6 hektar atau nanti dipisah-pisah. Di sini misalnya cukup 2,5 hektar atau 3 hektar, di tempat yang lain 2 hektar, di tempat yang lain juga sama. Yang pasti bahwa saya ingin mensegerakan titik atau tempat yang pasti supaya masyarakat segera ada jaminan mereka hidup yang permanen lagi untuk di waktu-waktu pasca bencana ini terjadi. Perencanaan yang matang tentunya harapan kita juga agar nanti saudara-saudara kita ini bisa kembali mendapatkan kehidupan yang layak. Bapak, terima kasih banyak, sehat selalu, kita doakan bersama-sama agar saudara-saudara kita ini segera kembali normal. Terima kasih Bapak, selamat beraktivitas kembali Pak. Dan seperti itulah dari Bupati Lumajang, di mana memang rencana relokasi nantinya akan segera dilakukan. Ini dikarenakan memang banyak sekali, bahkan hampir semua korban dari erupsi Semeru ini yang mengharapkan nantinya bisa direlokasi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi. Juno. Baik, terima kasih Bayu Pradana dari Desa Penanggal, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di MNC News Now.